Welcome back to my channel. Camping Distra kali ini akan glampingan lagi di daerah Megamendung, Forester Glamping Co. Kalau kalian mau tahu keseruannya seperti apa camping Distra kali ini, ikutin terus video kali ini sampai dengan selesai. Don't forget to like, subscribe, komen. Tonton video kali ini sampai dengan selesai. Let's go. Ini tempatnya seperti ini, Forester Glamping Co. Daerah Megamendung. Eat, sleep, and nature. Di area depannya pun, nah ini tuh ada resto, ada proyektornya, ada bangku, dan ini resepsionisnya, gitu. Tapi untuk view-nya oke sih di sini. Itu pintu masuknya. So kita turun ke sini. Tuh, ini untuk ruang petugas ya. Ada di sini. Area Forester Glamping Co ini pun tersedia untuk glamping itu totalnya 9. Dan itu termasuk unit yang di depan villa sana. Kalau untuk area glamping sini itu ada 8 untuk total glampingnya. Dan ini masing-masing berkapasitas untuk glampingnya di 4 orang. Tapi kalau untuk kalian sekeluarga yang bawa anak kecil sih bisa sampai 6 orang gitu, karena dalamnya lumayan cukup besar untuk areanya. Depan glampingnya pun ini ada kolam dengan mata air pegunungan asli gitu. Di sini ada area untuk api unggunan. Jadi kalau kalian mau api unggunan bisa di area sini untuk daerah glampingnya. Ada hammock, 2 hammock estetik di sini tuh. Sebelah kolam renangnya bagus banget. Setelah dari hammock ini kita ke area belakangnya untuk area toiletnya. Kalau untuk di glamping ini area toiletnya di luar ya, sharing. Dan ini di arah atas sini untuk toiletnya. Dan tenang, di sini pun sudah ada water heater ya untuk tiap toilet, jadi aman. Tuh, bersih. Nah ini kita lihat toiletnya, bagus ya, ada shower, wastafel, WC duduk, dan sudah pastinya water heater untuk semua toilet di sini. Dari review area toiletnya, untuk area kalian breakfast atau mau pesan makanan bisa di sebelah sini, di belakang toiletnya. Ada area untuk kalian untuk pesan makanan atau untuk breakfast bisa di restonya belah sini itu. Atau untuk kalian mau nongkrong malam-malam mungkin bosen di glampingnya, kalau nggak mau nongkrong di hammock bisa di area sini. Tuh, kursinya lumayan banyak dan pasti penerangannya juga lumayan karena banyak lampu. Setelah dari restonya kita review untuk villanya. Villanya ini berkapasitas maksimal bisa up to sampai 10 sampai 15 orang dengan penambahan extra bed pastinya ya. Dan si villanya itu adanya di area depan, di sebelah kolam berenangnya atau area swimming pool lah. Oke, sekarang kita review ke arah villanya. Di sini di villanya pun ini sudah ada glampingnya, sudah satu paket dengan glampingnya. Jadi kalian bisa ngedapetin dua experience menginap yang berbeda antara mau bangunan yang modernnya atau di glampingnya. Jadi udah kayak satu lahan sendiri dan ada tempat perapiannya juga secara private kalau untuk di villa tuh. Jadi dia dibedakan dengan glamping pada umumnya gitu. Nah ini di depannya langsung ada tempat perapian dan glamping. Untuk glamping yang di villa ini ataupun di glamping yang di sana sama kapasitasnya semuanya untuk 4 dan dalamnya pun sama yang sudah kalian dapatkan
gitu. Jadi ntar gue bakal review untuk glamping aja. Sekarang kita review tendanya. Di depannya udah ada fasilitas meja dan bangku. Langsung pas masuk ada kasur ukuran besar. Ini defaultnya untuk 4 orang, tapi tambah extra bed bisa sampai nyamannya 6 orang. Di atasnya sudah ada penerangan lampunya dan sudah ada colokan di situ dan ada kipas angin. Dan di sini pun udah ada anduk ya 3. Begini untuk isi yang glampingnya. Dan ini pun di semuanya sama. Sini kita review villanya. Setelah review tenda glampingnya, kita review ke villanya. Ini begitu masuk langsung ada kitchen setnya. Dan ada meja dan bangku di sini untuk kapasitas 4 orang. Di sini sudah ada dispenser, sudah ada piring, gelas, cobek, mangkok semua untuk peralatan masak. Sudah ada wastafelnya dan dapur kompornya. Di villa ini pun ada 2 wing kamar masing-masing untuk kapasitas 4 orang, tapi bisa sampai diisi dengan penambahan extra bed bisa sampai 1 kamar ini kira-kira sampai mungkin 6 orang penambahan 1 extra bed nih. Let's go. Nah begitu masuk bisa kalian lihat langsung ada kasur ukuran besar 2. 1 kasurnya bisa menampung untuk 2 orang. Jadi di sini untuk kapasitas 4 orang. Sudah ada selimut, sudah ada 2 handuk. Di area belah sini sudah ada rak untuk penyimpanan tas seperti ini dan sudah dikasih kipas angin juga. Di sini pun ada bukaan jendela yang cukup besar sekali. Untuk area villa ini pun toiletnya di dalam. Langsung kita masuk. Itu masuk langsung ada WC duduk dan jet shower, ada gantungan baju. Di situ sudah disediakan sabun dan di sini sudah ada shower water heaternya. Nah, akhirnya kita sudah review 2 kamar yang villanya. Yang terakhir kita review untuk rooftopnya. Di sebelah villanya ini ada tangga untuk ke rooftop ya. Seperti apa? Let's go. Kita lihat ya. Kita naik ke rooftopnya sebelah villanya tuh. Kita baru aja sampai di rooftop villanya seperti ini. Tuh kelihatan bangunan yang tadi resto di atas. Tuh kelihatan pemandangan. Tuh. Tapi di sini cuma dikasih paranet doang atasnya. Nggak ada bangku dan meja. Coba kalau agak dibuat semi permanen bagus sih. Tuh jadi karena mungkin lagi hujan daerah sini jadinya banyak air ngegenang tuh. Sebenarnya ini kalau atas ya dikasih bangunan lumayan permanen bagus sih jadinya. Tuh bisa ngeliat view dari atas ini di area Forester Glamping Co ini. Nah, oke guys, sudah selesai gua review semuanya dari semua glamping yang ada di Forester Glamping Co ini sampai ke villanya. Dan sekarang gue udah ada di rooftop villanya. Pokoknya ikutin terus camping di Sir kali ini. Jangan di skip biar kalian tahu. Stay tune. Suasana jam 5:30 di Forest Glamping Co. Sudah dinyalakan lampu-lampu gantungnya. Tuh.
Ini yang di area glamping bawah. Tuh. Jadi aman ya, pencahayaannya tidak seram. Tuh, bagus banget, sudah dinyalakan. Dan kabutnya pun lagi turun tuh. Tuh, area belah sananya pun sudah dinyalakan lampu gantungnya. Tuh. Jadi aman ya malam-malam syahdu di Forest Glamping Co. Dan ini villanya. Tuh, sudah nyala juga lampunya. Ini glamping depan villanya. Pokoknya stay tune terus, tetap di Camping Disira. Ini dia suasana malamnya di Green Forest Glamping Co. Tuh, sekarang kita mau ke arah resto yang atas yang pas tadi kita datang karena mau makan malam. Kita penasaran banget sih mau makan malamnya apa ya. Pokoknya so stay tune terus. Mau sering masakin untuk keluarga. Ya. Oh, nggak tahu sih, aku prefer ya. Nggak tahu. Nah, setelah dinner kita bisa lanjut Netflix kan di Forester Glamping Co. Tuh. Ada proyektor dan juga bisa karaokean di sini. Kita nanti mau nyoba karaoke. Sing song. Oh. Pokoknya lengkap banget di Forester Glamping Co.
Lagi karaokean dulu guys. Setelah Netflix kan di Forester Glamping Co pun bisa karaokean sambil ditemani with a view glampingnya. Tuh, oke, so stay tune, tetap di Kepeng Disirang, glamping di Forester Glamping Co Megamendung. Ini mau tidur, udah pakai selimut. Tuh, udah pakai selimut. Dingin banget di jam berapa nih? Di jam 12:30. Suhu mencapai 19 derajat. Karena hujannya udah berhenti. Biasanya kalau misalkan hujan tuh nggak akan terlalu dingin. Tadi sempet hujan kan, sekarang udah berhenti. Jadi sekarang tinggal cuaca dinginnya. Gitu. Jadi kalau di daerah Puncak, kalau nggak hujan biasanya kalau kayak di Puncak pas gitu kabut gitu. Setelah hujannya berhenti jadi kabut. Ini kalau kelihatan, kalau kalian bisa lihat tuh sampai berasap, tuh sampai berasap banget karena 19 derajat. Dingin. Tapi enak sih ini di Forester Glamping Co ini. Mau yang glampingnya atau yang villanya, buat 4 orang ini kasurnya enak banget, empuk, dan selimutnya pun tebal tuh. Jadi cocok banget kalau kesini. Yang penting kalian tinggal bawa jaket aja gitu. Sebenarnya kalau misalkan nggak hujan sih sejuk gitu ya, maksudnya dingin sejuk gitu dan berkabut biasanya. Tadi lumayan hujannya agak lama, baru reda di jam berapa ya tadi ya, jam 12-an. Sekarang udah 12:30, udah benar-benar berhenti sih hujannya. Tuh sampai berasap mulutnya. Kalau kelihatan. Oke guys, gue mau coba untuk tidur. Sampai ketemu besok pagi pada saat breakfast. Jam 7 pagi kita breakfast di Forester Glamping Co Megamendung. Setelah breakfast ada kegiatan apa lagi yang kita lakuin di sini? Ya pokoknya ikutin terus video camping di Sira kali ini. Bye, selamat istirahat. Selamat pagi dari Forester Glamping Co Megamendung. Sekarang kita mau breakfast. Let's go. Jalan dari Forester Glamping, kita mau trekking ke Curug Panjang. Kira-kira waktu yang ditempuh untuk dari Forester Glamping ke Curug Panjang itu 10 menitan gitu. Ini ditemenin sama staffnya dari Forester Glamping gitu. Dan kalau kalian mungkin udah pernah ke Curug Panjang, mau ke Curug Cibulau juga bisa. Nah gitu, karena kita di video sebelumnya sudah pernah ke Curug Cibulau, jadi makanya kita minta trekking untuk ke Curug Panjang. Begitu. Dan berbayar lagi 15.000 per orangnya untuk kalau mau trekking ke Curug Panjang atau Curug Cibulau gitu. Pokoknya stay tune terus sampai ketemu ntar setelah mau sampai Curug Panjangnya. With a view tuh Gunung Salaknya. Tadi terbuka, sekarang udah ketutup. Nah untuk trekkingnya yang ada pelang villa teras Paseban, ikutin jalan
tuh. Dan di sini pun banyak villa-villa. Jadi daerah Megamendung ini itu kayak gudangnya villa dan penginapan gitu. Tapi emang jalannya lumayan cukup ekstrim kalau ke sini. Jadi kalau kalian mau naik motor atau mobil itu dipastikan gas dan remnya itu sehat kondisi kendaraan kalian gitu, karena kalau enggak jadi bakal membahayakan kalian sendiri gitu. Dan banyak warung-warung tuh. Jalanannya sekarang menanjak tuh setelah melewati pesantren Darul apa tadi tuh. Ini jalanannya nanjak. Nah kalau ini nggak tahu deh bisa lewat motor apa enggak, kayaknya nggak bisa. Tuh banyak villa-villa sebelah kanan kiri jalannya. Tuh sampai ada tempat ini nih. Ada villa ini nih. Tapi view-nya ajib, kelihatan Gunung Salak ya. Ini jalannya menurun dan di bawah udah kedengeran suara curugnya. Nah mungkin ini suara curug panjangnya. Ini hati-hati ya guys, jalannya licin tuh. Jadi kita tuh lewat jalan tersendiri dari Forester, jalur tersendiri tuh. Tapi udah enak banget ininya apa jalurnya. Nah ini menurun jalannya, tadi nanjak di awal tuh, di bawah udah ada kelihatan tempat campingnya. Kayaknya itu camping Curug Panjang. Ini agak licin karena batu tuh, jadi hati-hati. Nah jadi jalur yang dari Forester Glamping Co itu keluarnya di sini nih tuh, di area deket toilet untuk area campingnya tuh. Di bawah area tempat campingnya kan di Curug Panjang. Jadi kita di tengah-tengah. Kalau ke kanan nanti depan untuk ke area Curug Panjangnya, ke kiri tuh untuk ke tempat campingnya gitu. Jadi ya kita keluar di tengah-tengah. Oke. Dulu tuh gue suka nongkrong di warung ini, sekarang masih buka dan dia jual voucher wifi tuh kan. Masih udah nyampe di Curug Panjang tuh. Curug Panjangnya di bawah lumayan rame, tapi untuk area campnya tadi agak sepi. Banyak orang yang berenang, dan kalau mau berenang di bawah itu harus wajib pakai pelampung. Dan ini jembatan yang barunya di Curug Panjang. Dan kalau kalian mau merasakan experience jalan yang lamanya tuh di bawah ada dua jalan di situ tuh, ada tangga sama sebelah tangga. Nah itu lewat jalur yang bawah nih yang anak kecil itu. Jalur lama, ini jalur baru dari Curug Panjang. Mantep. Oke, kita udah selesai dari Curug Panjangnya. Tadi kita cuman iseng aja ngeliat kondisi Curug Panjang saat ini seperti apa. Ini sekarang kita trekking lagi untuk ke Forester Glamping lagi. Oke, so stay tune. Tuh ini jalannya becek, apalagi habis hujan, hati-hati trekkingnya. Oke guys, ini gue udah baru aja sampai lagi di glampingnya Forester Glamping Co, daerah Megamendung. Habis ini gue rencananya sekarang juga udah hampir 10:30 sih rencananya. Habis ini gue prepare untuk check out, masukan yang semoga bisa didengar oleh manajemen ke depannya gitu. Sebenarnya simpel sih kalau untuk masalah glamping, yang harus mungkin ke depannya bisa di-upgrade tuh ditaro tempat sampah kecil atau kresek sampah gitu di tiap glampingnya. Karena gue lihat di glamping gue saat ini nih yang depan villa atau glamping yang lainnya itu nggak ditaruhin tempat sampah atau plastik sampah. Itu aja sih, karena biar nggak nyampah, itu yang pertama. Terus untuk fasilitas di dalam glampingnya udah lumayan cukup lengkap, ada colokan dan kipas angin.
tapi sayangnya ditaruh di bawah gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau buat gua sih gitu ya, biar lebih kelihatan estetik, untuk stop kontak atau untuk colokannya sama kipasnya tuh ditaruh di atas rak atau di meja kecil gitu. Jadi biar kelihatan lebih estetik dan lebih rapih. Dan kalau bisa dikasih, tiap glamping tuh dikasih teko listrik, entah itu yang kayak di hotel atau yang plastik. Karena di glampingnya ini tuh nggak ada dapur umumnya gitu, cuman ada dapur di villanya. Nah, tapi gua nggak tahu sih kalau misalkan hari biasa gitu, atau kalau misalkan di villanya itu lagi nggak ada yang booking, apakah bisa dipakai buat masak di area dapur villanya sama pengunjung glampingnya apa tidak gitu. Kalau emang bisa sih nggak masalah, berarti tidak disediakan teko listrik di tiap glampingnya. Tapi kalau misalkan emang dapur yang di villanya itu mau ada tamu di villanya atau enggak, tidak bisa dipakai sebagai dapur umum untuk glampingnya sih, ya itu sebaiknya saran dari gue sih dikasih fasilitas teko listrik untuk di tiap glampingnya. Karena untuk masak air gitu, untuk kayak mau bikin kopi, teh gitu, itu kan kalau ditaro atau difasilitasi teko listrik di glampingnya jadi lebih enak gitu. Jadi ada teko listrik, stop kontak sama kipas, itu sih. Sama paling tambahannya lampu tidur sih, jadi biar lebih enak aja gitu kan. Kadang ada juga orang yang tidurnya nggak mau terang, pengen sedikit ada cahaya tapi nggak mau terlalu gelap gitu. Sedangkan di sini nggak ada lampu tidur gitu, bener-bener lampu yang di atas ini nih. Nah, lampu itu kan lumayan cukup terang kalau malam kan. Kalau itu dimatiin, nggak ada penerangan lain, gelap banget gitu. Nah, makanya karena ini gue di daerah nginepnya tuh di glamping yang udah include, nginep di villa udah include dengan glampingnya, makanya akhirnya gue nyoba untuk tidur di sini. Di kamar villanya itu ada lampu tidur kayak gitu tuh. Nah, akhirnya gue bawa lampu tidur itu gitu. Jadi semalam gue matiin lampu ini, gue nyalain lampu tidur itu tuh jadinya pas lah, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Karena pas lampu tidur itu gue matiin, bener-bener totally gelap banget. Karena tenda ini kan lumayan tebel gitu. Jadi ya saran gue untuk penambahan perintilan di glampingnya sih itu tempat sampah atau plastik sampah. Terus di dalam tendanya itu dikasih rak kecil atau meja kecil untuk naro colokan, kipas, teko listrik, dan penerangan lampu tidur kecil kayaknya itu sih. Jadi kelihatannya estetik, rapih juga. Karena sayang banget si tempat tidurnya di sini nih, bantalnya, selimutnya itu udah enak banget, nyaman banget, kasurnya tuh empuk banget gitu. Kalau ditambah fasilitas yang penunjang lainnya tuh lebih enak. Itu sih kalau untuk di glamping ya. Kalau untuk area outdoor udah bagus gitu, udah banyak upgrade. Kalau dulu belum ada kolam renangnya atau swimming poolnya, sekarang udah dibuat swimming pool yang permanennya gitu. Jadi paling ya hanya masalah kebersihannya aja, untuk kalau tiap tamu udah check out semua, udah sepi, yaitu dibersihkan. Karena kan mereka mata air langsung dari pegunungan, pasti kan kayak ada tanah-tanah kecil yang kalau didiemin tuh bisa ngendap di dasar kolam renangnya gitu. Jadi itu yang harus dibersihin. Jadi ketika ntar ya ada tamu check-in tuh udah ready lah. Itu aja sih. Terus paling kalau bisa di-upgrade masalah permainan anaknya aja sih. Karena kan namanya glamping tuh identik dengan yang datang tuh customer-nya pasti family pasti kan membawa anak gitu. Jadi kalau bisa kayak dikasih mini playground gitu, kayak cuman ayunan yang kecil atau serodatan yang kecil, mini playground. Terus bisa ngasih makan hewan, mungkin kayak kelinci atau domba atau marmut mungkin gitu. Jadi istilahnya ketika family nginep di sini pun, kalau anaknya nggak suka berenang atau masih terlalu kecil untuk berenang, kan orang tuanya bisa ngajak jalan untuk kayak main di playgroundnya atau kayak ngasih makan kelinci gitu. Jadi ada pilihan opsional yang lainnya gitu untuk kegiatan selama camping di Forester Glamping ini gitu. Itu aja sih sebenarnya. Untuk yang lainnya so far so good menurut gua. Pelayanan staff di sini pun oke, ramah. Untuk rasa makanannya pun oke. Untuk fasilitasnya pun sebenarnya oke. Ya itu tinggal ditingkatkan. Masalah itu aja sih yang tadi gue bilang. Semoga oleh manajemen kedepannya bisa di-up, jadi tempatnya pun bisa lebih berkembang lagi. Sayang kalau misalkan bukanya ini tempatnya udah lumayan lama, harus tutup gitu aja kan sayang. Jadi semoga bisa ditingkatkan ke depannya. Oh ya, untuk masalah sinyal di sini untuk semua provider agak kurang, tapi tenang aja, di Forester Glamping ini pun udah ada wifi, jadi
aman kok untuk mencakup area campingnya. Semoga bisa didengar oleh manajemen, jadi biar lebih baik ke depannya. Oke, thank you guys untuk yang sudah menyaksikan video kali ini dari awal sampai akhir di Forester Glamping Co Megamendung. Semoga bisa menjadi referensi berlibur kalian bersama keluarga untuk acara gathering kantor mungkin. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan gue berikutnya, di staycation gue berikutnya, di glampingan gue berikutnya. Don't forget to like, subscribe, comment, and I'll see you on my next video. Bye.